Mari kita satu dalam doa untuk mengawali pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita hampiri Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Satu malam yang indah di mana kami bisa berkumpul bersama-sama, disatukan di dalam roh, menyembah Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Sementara kami menyembah, Engkau tersenyum, menerima persembahan kami lewat puji-pujian kami. Dan bukan hanya Engkau sekedar tersenyum Tuhan, tetapi ketika kami menyembah Engkau, Engkau sedang membelai kami, Engkau sedang memegang kami, Engkau sedang berkata kepada setiap kami, tidak apa-apa, aku beserta dengan Engkau. Dan karena kami percaya ada kuasa, ada hadirat Tuhan ketika kami menyembah Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami sediakan seluruh keberadaan kami juga hati dan pikiran kami untuk kami boleh diajar lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa biarlah bukan sekedar informasi yang kami dengar malam ini, tetapi sebuah firman yang berkuasa untuk merubahkan hidup kami. Ketika kami percaya, ketika kami mengimaninya, ketika kami menyimpannya dalam hati, dan ketika kami melakukannya. Pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu, dalam tuntunan hikmat yang tidak terbatas, supaya malam hari ini apa yang datang dari Tuhan, itu yang hamba-Mu sampaikan untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Gembala, Ibu Eli, dan juga saudara-saudara semua yang malam ini hadir mengikuti ibadah Zoom. Senang sekali berjumpa dengan saudara semua, walaupun hanya lewat layar, tetapi saya percaya bahwa kita diizinkan untuk bertemu di dalam rencana Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema membentuk karakter ilahi, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karakter adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Karena karakter itu adalah sebuah dasar. Dan kita tahu, saudara, bahwa Alkitab berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa manusia melihat apa yang di depan mata. Artinya begini, hati kita penting untuk kita jaga, karena Tuhan melihat hati kita. Tetapi jangan lupa bahwa manusia memperhatikan apa yang keluar dari dalam hidup kita. Peranan apa yang saudara tampilkan, film apa yang saudara tampilkan keluar, itu yang dilihat sama orang-orang di sekeliling kita. Karakter saudara itu sangat diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saudara, oleh orang-orang yang ada di kantor saudara, oleh orang-orang yang ada di dalam keluarga saudara. Karena itu saudara, penting sekali untuk kita membentuk karakter kita supaya kita bisa menampilkan karakter ilahi sehingga orang yang melihat kita, mereka bisa melihat Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, saudara-saudara, karakter itu adalah sifat, karakter itu adalah watak dan tabiat seseorang. Dan berita baiknya adalah bahwa selama kita hidup, karakter kita masih bisa dibentuk menjadi lebih baik. Tentunya kalau kita mau. Nah, karakter itu begitu penting di mata Tuhan, bahkan lebih penting daripada pelayanan, lebih penting daripada pencapaian kita. Tuhan memperhatikan karakter kita itu jauh lebih tinggi, lebih difokuskan oleh Tuhan lebih daripada apapun juga dalam diri kita. Sebab karakter itu adalah fondasi yang kuat untuk saudara membangun apa yang ada di dalam hidup saudara. Nah, kita tahu bicara soal dasar itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Sebab dasar yang kuat membuat saudara bisa membangun apapun di atasnya. Sedangkan dasar yang tidak kuat, itu akan membuat bangunan yang indah di atas dasar itu hanya bisa dinikmatin sementara. Karena itu, di setiap gereja saya rasa bahwa sebelum seseorang menikah, mereka harus masuk ke dalam sebuah kelas. Katekisasi pernikahan, entah namanya berbeda-beda setiap gereja, tujuannya untuk apa? Bukan sekedar prasyarat memenuhi persyaratan administrasi, saudara. Tetapi saya percaya bahwa tujuannya adalah untuk supaya sebelum mereka masuk melangkah lebih jauh, sebelum mereka menjalani
pada hari haknya dan seumur hidup mereka, mereka mempersiapkan dasar yang baik, dasar yang kuat. Karena itu di gereja kami, di NDC, bahkan sebelum katekisasi pernikahan, pasangan yang berpacaran itu harus mengikuti kelas yang namanya relationship level. Dan untuk mengikuti kelas ini, mereka belum menetapkan tanggal pernikahan. Jadi mereka tidak diperbolehkan menetapkan tanggal pernikahan. Jadi bagi mereka yang masih berpacaran, mereka harus ikut ini. Dan nanti di kelas relationship level ini dibukakan segala sesuatunya, tujuannya tetap sama, yaitu supaya mereka memiliki dasar yang baik sebelum mereka membangun di atas dasar itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Alkitab ada begitu banyak orang-orang yang jatuh karena dasar yang tidak kuat. Contohnya adalah Samson, saudara ya. Seorang muda yang begitu luar biasa, di akhir hidupnya dia mengalami kegagalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membangun dasar yang kuat, maka saudara bisa membangun apapun di atas dasar itu. Saudara, keberhasilan yang saudara bangun, prestasi yang saudara bangun, bisnis yang saudara bangun, rumah tangga yang saudara bangun, itu akan berdiri dengan kokoh dan keindahannya akan tetap saudara bisa nikmatin. Kenapa? Karena dasarnya kuat, saudara. Bangunan yang tinggi akan tetap berdiri dengan kokoh kalau dibangun di atas dasar yang kuat. Karena itu penting sekali kita memperhatikan yang namanya dasar di dalam segala aspek kehidupan kita, di keluarga, di bisnis, di dalam pelayanan. Dasar ketika kita mengikut Tuhan, apa tujuan kita mengikut Tuhan? Penting sekali untuk kita mengetahui dasar mengapa kita mau percaya kepada Yesus. Bukan untuk mencari berkat, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi karena kita bertahu bahwa hanya Yesus yang mampu untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sama-sama. Saya akan sharing hal-hal yang sederhana pada malam hari ini, tetapi ini penting untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun karakter kita, supaya kita bisa memperlihatkan karakter ilahi di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat kita berada, di tempat kita bergaul, di lingkungan keluarga, di perumahan kita. Agar apa? Agar orang-orang yang melihat kita, mereka bisa percaya kepada Yesus. Mungkin kita nggak bisa selalu bicara tentang Yesus kepada orang lain. Tetapi dengan karakter kita, biarlah karakter kita berbicara kepada mereka tentang Yesus. Nah, yang pertama, saudara, hal penting yang harus kita perhatikan untuk kita membentuk karakter kita, bahwa perubahan karakter atau pembentukan karakter itu harus dimulai dari satu peristiwa yang namanya bertobat, atau perubahan di dalam pola berpikir. Saudara-saudara, banyak orang bertanya kepada saya ketika melihat statement ini, Pak, apa hubungannya bertobat dengan perubahan di dalam pola berpikir? Karena ada banyak orang mengenal kata bertobat dan mereka mempunyai bayangan masing-masing. Oh, bertobat itu kalau orang didoakan. Wah, bertobat itu kalau di dalam sebuah acara ibadah atau KKR, biasanya hamba Tuhan menantang siapa yang ingin didoakan maju ke depan. Nah, orang-orang yang maju ke depan itu bertobat. Oh, bertobat itu kalau ditumpangin tangan terus jeblak ke belakang. Kalau benjolnya makin besar pertobatannya, katanya begitu, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar bertobat itu bicara soal didoakan maju ke depan pada waktu altar call? Karena kenyataannya begini, saudara. Ada banyak orang yang suka didoakan. Setiap kali hamba Tuhan menantang, siapa yang mau didoakan maju ke depan, dia selalu maju ke depan. Bahkan sebelum ditantang, dia udah maju dulu. Jadi terpaksa hamba Tuhannya harus menantang, saudara ya. Ada orang-orang yang setiap kali kelar ibadah selalu menghubungi hamba Tuhan minta didoakan. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tidak ada yang salah dengan minta dukungan didoakan oleh hamba Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah kita melihat justru ada banyak orang-orang yang seperti itu. Ketika mereka kembali ke komunitas mereka, mereka menjadi manusia yang lama. Tabiat lama mereka muncul lagi. Waktu mereka kembali kepada keluarga, mereka ribut lagi, berantem lagi. Sampai seringkali kita merasa bingung, saudara. Ya, kenapa ini orang tiap kali bolak-balik didoakan? Kenapa ini orang tiap kali minta didoakan oleh hamba Tuhan, tiap kali altar call maju? Ya, tetapi ketika dia pulang ke rumah, ribut sama istrinya digebukin lagi, saudara. Ada orang yang bilang, Pak, kenapa ya itu Bapak ya? Waduh, kalau nyanyi di gereja, tangan diangkat, melambai-lambai. Waduh, wajah menghadap surga.
Kalau dia lihat dia lagi nyanyi, kayaknya dia yang paling dekat sama surga dah. Kita semua jauh banget gitu. Ya, wajah menghadap surga, kalau nyanyi nangis, air mata keluar, air ingus keluar, air liur keluar, semuanya keluar, saudara ya. Tetapi ini Bapak yang sama, yang kalau nyanyi melambaikan tangannya, wajah menghadap surga, kita dengar setiap kali ribut sama istrinya digamparin terus, saudara, dengan tangan yang sama. Nah, banyak orang nanya, kenapa ya Pak bisa begitu? Ya, saya bilang begini, mungkin dia waktu nyanyi di gereja, dia angkat tangan, itu dia lagi pemanasan, saudara ya. Tangannya dilambai-lambaikan. Nah, saudara-saudara, banyak kita berpikir bertobat itu adalah sebuah penglihatan kita tentang orang-orang yang maju didoakan. Ternyata nggak begitu, saudara. Saudara-saudara, bertobat itu dalam bahasa aslinya memakai kata metanoia. Saudara pasti sering dengar kata metanoia ini, bahkan mungkin ada toko bukunya di kota saudara, dan saudara sering belajar buku di situ. Nah, metanoia atau bertobat ini memiliki arti berubah di dalam pola berpikir. Nah, mari kita lihat di mana di dalam Alkitab kata metanoia ini pertama kali muncul, yaitu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara perhatikan, kata berubahlah oleh pembaruan budimu, atau di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan renew your mind. Perbaharui pola pikirmu. Itu di dalam bahasa aslinya memakai kata metanoia atau bertobat. Jadi saudara-saudara, bertobat itu bukan suatu sentuhan emosi. Sekali lagi, bertobat itu bukan sentuhan emosi. Ya, ada banyak orang ketika di gereja nyanyi bisa nangis, tapi pulang balik lagi jadi jahat. Ada banyak orang di gereja nyanyi, waduh bisa bercucuran air mata, tapi pada waktu dia balik lagi dagang nipu lagi. Kenapa saudara? Karena seringkali ketika mereka di gereja, ekspresi itu terjadi, manifestasi itu terjadi karena sentuhan emosi. Tapi perhatikan, menurut Roma 12 ayat 2, metanoia atau bertobat itu terjadi secara sadar. Bahwa kita tahu apa yang baik, dan kita bersedia untuk merubah pola pikir kita. Untuk berpikir yang baik, untuk melakukan yang baik, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat seorang hamba Tuhan di dalam Perjanjian Baru yang menulis hampir seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru, namanya adalah Paulus. Paulus memperlihatkan apa yang namanya metanoia. Dia berkata apa? Yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan segala sesuatu dianggap sampah oleh Paulus. Yang dulu kuanggap keuntungan. Tetapi sekarang setelah mengenal Tuhan, itu kuanggap rugi. Terjadi sebuah transformasi, sebuah perubahan, terjadi sebuah metanoia, saudara. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus? Keuntungan. Yang dulu kuanggap keuntungan. Paulus dulu sebelum bertobat kita tahu, dia adalah seorang yang sangat kejam, dia benci orang Kristen, dia mencari orang Kristen, dia penjarain orang Kristen, dia menyiksa orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, Stefanus itu mati dirajam karena perintah Paulus. Tetapi di dalam satu peristiwa, dia bertemu dengan Tuhan. Dan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, metanoia terjadi. Perubahan terjadi di dalam pola pikirnya, sehingga Paulus bisa berkata apa? Yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi setelah aku mengenal Tuhan. Saudara-saudara, kita boleh 30 tahun di gereja. Kita boleh 25 tahun, bahkan kita boleh mendirikan gereja. Mungkin pendirinya adalah saudara. Tetapi sekali lagi saya ingin ingatkan, bertobat itu bukan bicara soal berapa lama saudara ada di gereja. Bertobat itu bukan bicara soal apakah saudara sudah pelayanan, berapa banyak departemen yang saudara pegang, berapa banyak bangku gereja yang sudah rusak karena didudukin saudara, menandakan senioritas saudara-saudara ya. Tetapi bertobat itu simple. Sudahkah saudara berubah di dalam pola berpikir? Walaupun kita sudah puluhan tahun di gereja, tetapi di luar gereja,
cara hidup kita, pola berpikir kita tetap sama seperti pada waktu kita belum mengenal Tuhan, saya harus katakan metanoia belum terjadi dalam hidup kita. Oh, saya sudah ke gereja lu hari Minggu, tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu dagang, nipu juga. Hari Minggu ke gereja, sama seperti sebelum ke gereja. Artinya apa? Saudara belum mengalami metanoia. Walaupun udah ke gereja, saudara cuma nambah jadwal acara. Hari Minggu biasanya pagi makan bakmi, sekarang ke gereja, saudara. Tapi metanoia tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Minggu pergi ke gereja, ikut ibadah, hari Senin nipu lagi, dagang curang lagi. Ya kan? Orang tanya, ini sepatu buatan mana? Wah, ini sepatu buatan Paris, limited edition. Cari dah di Paris, udah nggak ada. Ya memang nggak ada, orang buatan Bandung kok. Di Paris mah kagak ada, saudara. Di Bandung banyak, saudara ya. Karena ini sepatu udah 2 tahun kagak kejual-jual, mumpung ada yang nanya, udah terpaksa bohong dah. Nah, tapi Minggu ke gereja. Hari Minggu haleluya, haleluya. Hari Senin sampai Sabtu halelupa, saudara ya. Nah, kalau itu terjadi, saudara belum mengalami yang namanya metanoia. Walaupun saudara puluhan tahun sudah pergi ke gereja. Nah, apa kata Paulus? Orang-orang yang sudah mengalami metanoia, gimana pemikirannya, pola pikirnya? Filipi 4 ayat ke-8, Paulus berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau orang sudah mengalami metanoia, perubahan di dalam pola berpikir, maka isi pikirannya yang dipikirkan adalah seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini. Apa yang benar, itu yang dipikirkan. Nggak ada niat jahat, saudara. Kalau dulu sebelum bertobat, saudara ya, setiap pagi dia mikir, siapa nih yang saya tipu nih hari ini? Si Enci Ahon udah, Enci Alin udah, Enci Asyong udah, semua yang abjadnya A semua dicari, saudara ya. Siapa yang belum dia tipu? Tapi setelah mengenal Tuhan, mengalami metanoia, pola pikirnya berubah, nggak ada pikiran jahat. Pikirannya yang baik, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, maunya berbuat baik terus. Kalau dulu maunya ngejahatin orang, bodoh dan nipu orang, yang penting saya untung besar. Tapi sekarang setelah mengenal Tuhan, mengalami metanoia, pikirannya berubah. Setiap pagi dia tanya begini sama Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan mau pakai saya untuk menjadi berkat buat siapa? Hari ini Tuhan, adakah orang-orang yang mau Tuhan kirim untuk boleh saya jadi saluran berkat? Beda, saudara. Dulu maunya mengambil, dulu maunya dapat. Setelah mengalami metanoia, dia tahu, saudara, bahwa hidup ini berarti. Hidup ini jadi dampak, bukan karena dia mendapat, bukan karena dia meraih, tapi hidup ini jadi dampak ketika dia melepaskan, ketika dia memberi. Sehingga apa? Perhatikan ini, orang hanya bisa merasakan dampak dari hidup kita ketika kita belajar untuk melepaskan, memberi, bukan mendapatkan atau mengambil. Sekali lagi ya, orang baru bisa merasakan dampak dari hidup kita ketika kita melepaskan, ketika kita memberi, bukan ketika kita mengambil, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang pertama, kita harus merubah pola pikir kita dulu. Ini yang pertama harus terjadi. Kalau enggak, yang selanjutnya ini enggak bisa terjadi. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita mau memiliki karakter yang dibentuk, maka hal yang kedua, kita mesti menunjukkan, memberikan kerelaan kepada Tuhan untuk mau dibentuk. Atau bahasa kerennya yang saudara mungkin sering dengar adalah teachable spirit. Kita harus memiliki roh yang mau untuk diajar. Kita harus mau ditegur, kita harus mau dinasehati, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara termasuk orang yang gampang dinasehati apa enggak? Saudara termasuk orang yang gampang ditegur apa enggak? Saudara termasuk orang yang mau dikasih masukan apa enggak? Ada orang yang pernah ngomong sama saya gini, Pak, saya hanya mau ditegur oleh firman Tuhan.
tapi saya tidak izinkan satu orang manusia pun menegur kita. Wah, ini susah, saudara. Karena Tuhan bilang kalau kamu sama pemimpin yang kelihatan aja nggak bisa taat, gimana sama yang nggak kelihatan? Jadi kadang-kadang ada orang yang menutupi, saudara, ya, menutupi kesombongannya dengan hal-hal yang rohani, pernyataan rohani. Saya hanya mau ditegur oleh firman Tuhan, kelihatannya rohani ya. Waduh, pokoknya saya mau nurut hanya sama firman Tuhan, ditegur sama firman Tuhan, tapi sama orang saya nggak mau, sama manusia saya nggak mau. Loh, Tuhan itu memberikan ibu gembala saudara, bapak gembala saya, teman-teman saudara, itu juga Tuhan pakai untuk menegur kita loh. Menjadi suara Tuhan loh buat kita. Bahkan Tuhan bisa pakai anak-anak saudara loh untuk menegur saudara, untuk membawa saudara melihat kebenaran. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Tuhan bisa memakai orang yang tidak kenal Tuhan untuk bicara sama kita. Saudara percaya itu? Karena itu kita harus belajar untuk terbuka terhadap caranya Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau dibentuk, itu tidak akan pernah bertambah baik. Orang yang tidak pernah mau ditegur, dinasehati, itu tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena orang yang nggak mau dinasehati, dia merasa bahwa dia sudah paling baik. Itulah alasannya dia tidak mau dinasehati, saudara. Tapi kalau ada orang, kalau kita merasa bahwa di dalam kita menyadari bahwa kita ini banyak kekurangan, kita perlu dibentuk, pasti kita menjadi orang yang terbuka untuk teguran, untuk pembentukan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab menarik sekali, ada seorang raja namanya Raja Daud. Dia berkata di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-14. Menarik sekali perkataan dia kepada Tuhan. Dia berkata begini, atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Dengan bahasa mudahnya, kalau boleh saya permudah kalimatnya Daud berkata gini, kalau aku diperingati olehmu, aku bergembira, aku bersukacita, dan sukacitaku ketika aku diperingati olehmu, itu seperti sukacitaku karena aku ini kaya, karena kekayaan yang kau berikan kepadaku. Saudara-saudara, Daud itu raja yang kaya. Tapi dia bukan sekedar raja yang kaya, tapi dia punya karakter yang luar biasa. Karena dia menyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku ini suka untuk ditegur. Aku ini suka untuk diperingati. Aku bersuka cita ketika aku diperingati. Wah, ini kalau saya lihat, ini manusia langka, saudara ya. Zaman sekarang ini sulit ditemukan manusia seperti ini. Kenapa? Karena biasanya kita kalau ditegur, reaksi yang paling umum adalah marah, saudara. Ada yang marah, ada yang menolak, ada yang cuek ya. Kok kamu sekarang sombong sih? Mata lu sombong, gitu kan. Kita biasanya langsung begitu membela diri, dan itu memang sifat natural manusia, saudara. Human nature kita itu membela diri. Ketika kita ditegur, kita langsung counter attack. Ada juga yang ditegur, dia tutup kuping, bodoh amat ya, ngomong aja sesuka lu, pokoknya gue nggak dengerin gitu kan. Nah, tetapi di dalam ayat ini Daud berkata apa? Waktu aku ditegur, aku nggak marah, aku nggak bales, aku nggak cuek, tetapi apa? Aku bersuka cita, aku bergembira. Ibu-ibu, nanti kalau anaknya menikah, dapat mantu kayak begini, tolong dipelihara baik-baik ya, karena ini barang langka. Ya, dijaga baik-baik, dikasih makan makanan yang bergizi biar umurnya panjang, saudara ya. Karena manusianya kayak begini nih udah jarang kita temukan. Nah, saudara perhatikan, rupanya karakter Daud yang mau ditegur inilah yang membedakan antara Daud dan Saul. Daud dan Saul, kita tahu dua-duanya pernah jadi raja Israel. Dan menariknya, kedua raja ini juga pernah berbuat dosa. Dosanya Saul, saya persingkat saja. Saul disuruh ketika dia ingin menyerang satu bangsa, Tuhan perintahkan untuk membunuh semua yang hidup. Manusianya, binatangnya, ternaknya, semuanya harus ditumpas habis. Tetapi Saul tidak melakukan itu sepenuhnya. Dia menyelamatkan rajanya. Dia mengambil ternak-ternak yang gemuk-gemuk, saudara. Itu yang dilakukan oleh Saul, ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dosanya Daud apa, saudara? Daud melakukan pembunuhan berencana untuk mengambil istri orang. Nah, Daud nggak disuruh ngapa-ngapain, tapi dia melakukan pembunuhan berencana supaya dia bisa mengawini istrinya orang.
Nah, kita tahu kalau saya tanya kepada saudara, menurut saudara kira-kira lebih besar dosanya Saul atau Daud? Pasti kita setuju lebih besar dosanya Daud. Karena Daud tidak mendapatkan perintah apapun, tetapi dia membunuh. Sedangkan Saul sudah diberikan mandat untuk membunuh. Hanya dia tidak melakukan persis seperti kata Tuhan. Nah, secara logika kita berpikir bahwa dosa yang lebih besar itu akan menerima hukuman yang lebih berat. Betul ya, saudara ya? Tetapi apa yang terjadi? Saul yang menurut kita dosanya lebih ringan. Ketika dia melakukan kesalahan, Saul itu langsung diberhentikan dari posisinya sebagai raja. Daud yang menurut kita dosanya lebih berat. Ketika Daud berdosa, melakukan dosa, Daud tetap dipertahankan oleh Tuhan sebagai raja. Apa yang salah? Kenapa kok yang dosanya lebih ringan malah dicopot, yang dosanya lebih berat tetap dipertahankan? Tidak ada yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Kalau begitu, apa yang membedakan, yang membuat itu terjadi? Perhatikan. Waktu Saul berdosa, Tuhan mengutus Nabi Samuel kepada Saul. Nabi Samuel menegur Saul. Dan perhatikan, Saul ditegur. Artinya Saul masih diberikan kesempatan. Namun, respon Saul itu salah. Ketika Saul ditegur, Saul mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Padahal udah jelas-jelas Tuhan tahu dia salah. Di mata Tuhan, orang yang salah ditegur tapi tidak mau menerima teguran, orang ini tidak bisa dibentuk. Orang ini nggak mau dibentuk. Karena itu Tuhan langsung memotong jabatan Saul. Kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti-nantinya akan jadi seperti ini. Orang yang melakukan kesalahan ditegur, sebetulnya Tuhan mungkin mau beri kesempatan kepada dia, tetapi karena Saul memberikan respon yang salah, maka Tuhan menyetop dia. Tuhan memutuskan untuk memberhentikan dia sebagai raja. Karakternya, orangnya tidak mau dibentuk. Dia tidak mau terima kesalahan. Dia tidak mau ditegur. Dia tidak mau dinasehati. Dia membela diri dan Tuhan tidak suka dengan karakter seperti itu. Waktu Daud berbuat dosa, Tuhan mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud. Dan Nabi Nathan itu datang dengan sebuah kasus. Dan dia tanya kepada Daud, menurut kamu Daud, siapakah di antara kedua orang ini yang bersalah? Daud marah, dia berkata apa? Orang itu bersalah dan harus dihukum. Dan Nabi Nathan dengan tegas berkata, engkaulah orang itu Daud. Engkau bersalah di mata Tuhan. Perhatikan, saudara boleh baca di dalam Alkitab. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, kalimat pertama yang keluar dari mulut Daud, bukan pembelaan diri, tapi kalimat pertama yang keluar dari mulut Daud adalah apa? Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Daud ketika dia menerima teguran. Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan sejak teguran itu, Daud bertobat. Daud berkabung. Bahkan di dalam kitab Mazmur, saudara bisa baca, ada satu pasal yang menuliskan penyesalan Daud terhadap dosa-dosanya. Daud begitu takut sampai dia katakan di dalam pasal itu, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia begitu takut Tuhan meninggalkan dia, dia begitu menyesal. Perhatikan, di mata Tuhan, masa depan Daud masih panjang. Karena dia punya teachable spirit. Dia salah, dia ditegur, dan dia mau menerima teguran. Karena itu, Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita belajar ketika orang menasehati kita, kita belajar seperti Daud? Jangan langsung di-counter, jangan langsung ditolak, tapi belajar untuk menerima dulu. Kenapa? Seringkali kalau kita dengan hati yang dingin, kepala dingin, tidak emosi, kita merenungkan teguran seseorang, seringkali teguran seseorang itu ada kebenarannya, saudara. Karena kita yang paling sering tidak bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam diri kita. Sehingga Tuhan pakai orang lain untuk memberitahu supaya kita kembali ke jalan yang benar. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang tidak pernah buat dosa. Kita semua punya potensi untuk jatuh dalam kesalahan. Tetapi ketika kita di dalam kesalahan, kita bertobat, maka Tuhan akan memberi kesempatan kepada kita dan akan mengangkat kita kembali seperti Daud. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga,
Bagaimana supaya kita bisa memiliki karakter ilahi? Kita harus berdisiplin rohani. Berdisiplin rohani itu artinya apa? Kita harus disiplin melakukan perkara-perkara rohani di dalam kehidupan sehari-hari kita. Perkara-perkara rohani itu apa sih? Ya, seperti ini, saudara. Beribadah. Kemudian apa? Berdoa setiap pagi. Kemudian bersaat teduh, bahkan berpuasa, membaca Alkitab. Itu yang disebut perkara-perkara rohani. Dan kenapa sih kita mesti lakukan dengan disiplin? Sebab begini, saudara. Sebuah kebiasaan itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Sekali lagi, sebuah kebiasaan itu dibentuk, bukan terjadi secara tiba-tiba. Saudara mempunyai kebiasaan baca Alkitab, nggak bisa caranya hanya ditumpangin tangan, didoakan. Saudara mau ditumpangin tangan pendeta ekspor, pendeta import, tetap nggak akan bisa. Sebab caranya bukan begitu, saudara. Sebuah kebiasaan itu dimulai dari keputusan, dan kemudian melakukan, dan kemudian melakukan terus-menerus, dan akhirnya dalam kurun waktu tertentu, itu akan menjadi kebiasaan. Prosesnya seperti itu. Jadi saudara jangan datang sama gembala saudara dan bilang apa, tolong doain saya dong. Saya mau jadi orang yang suka baca Alkitab. Selama ini saya nggak suka baca Alkitab. Kenapa? Karena nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya tapi baca Kopingho habis, saudara. Ya, Alkitab nggak menarik karena nggak ada gambarnya. Doain saya dong supaya jadi suka baca Alkitab. Nggak bisa begitu. Caranya adalah saudara mulai baca Alkitab. Dan lakukan itu secara rutin. Ingat, sediakan waktu. Jangan kalau ada waktu. Kalau saudara menganggap sesuatu itu penting, sediakan waktu untuk itu. Persiapkan itu, bahkan taruh di dalam alarm saudara. Kalau saudara menganggap sebuah meeting itu penting, saudara pasti akan menaruh di dalam kalender saudara, di dalam gadget saudara. Bahkan saudara pasang alarm 2 jam sebelumnya. Saya punya kebiasaan memasang alarm 2 jam sebelum sebuah acara yang harus saya hadiri. Bahkan kalau itu begitu penting, saya akan memasang beberapa alarm sepanjang hari itu supaya saya tidak lupa, saudara. Kalau saudara menganggap membaca Alkitab adalah sebuah hal yang penting, maka saudara tetapkan satu waktu. Dan komit setiap pagi jam 7 atau setiap pagi sebelum saya melakukan aktivitas saya akan baca Alkitab dulu. Kalau saya di kantor, pada jam makan siang, sebelum saya makan, saya mau ambil 5 menit untuk baca Alkitab. Kenapa saudara lakukan itu? Karena saudara menganggap bahwa itu penting. Nah, perhatikan, 1 Timotius 4 ayat 7b berkata demikian. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan nggak boleh saudara fitness, bukan nggak boleh saudara ikut aerobik ya. Tapi Alkitab bilang terbatas gunanya. Ya, saudara umur 30, wah masih lincah aerobik saudara ya. Umur 70 begitu nengok kiri krek kagak bisa balik ke kanan lagi saudara ya. Karena itu Alkitab bilang terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu sifatnya kekal. Nah, tapi ayat 7b itu menarik. Dikatakan apa? Ibadah perkara rohani itu tidak terjadi secara otomatis orang suka. Tapi harus dilatih, saudara. Karena itu saudara-saudara yang dulu sebelum pandemi, saudara rajin rutin mengikuti ibadah di PD Victory. Kenapa kok saudara bisa rajin? Saudara otomatis ingat, mungkin kalau hari apa? Hari Kamis atau hari Selasa? Mungkin kalau misalnya hari Selasa lah taruh, ibadahnya pagi. Wah, saudara hari Senin, saudara ingat, wah besok pagi saya mesti berangkat. Paling tidak kalau ibadah jam 10, jam 8, saya udah mesti kelar siap-siap. Atau saya udah mesti siap-siap, 1 jam, jam 9 saya berangkat. Dan setiap hari Selasa, setiap hari Senin, sehari sebelumnya, saudara udah otomatis ingat itu tanpa harus ditelepon sama teman saudara. Jangan lupa ya, nggak perlu. Kenapa? Karena saudara melatih diri saudara bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk melakukan hal itu. Sehingga itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Nah, saudara-saudara, saya ingin kasih satu statement begini. Orang yang tidak rutin berdoa setiap hari, tidak rutin baca Alkitab, tidak punya saat teduh yang rutin bersama dengan Tuhan, itu nggak mungkin jadi orang Kristen yang kuat. Banyak orang menyepelekan, apa sih maknanya, apa sih kuasanya doa setiap hari? Itu cuma doa doang tiap pagi. Apa sih baca Alkitab tiap hari, efeknya apa sih?
Saya kasih ilustrasi begini. Banyak orang senang ikut retret dan KKR. Nah, saya nggak tahu apakah saudara termasuk di antaranya. Kalau saya lihat wajah-wajahnya sih ada yang begitu juga nih. Ada yang suka retret KKR. Bahkan ada yang maniak ikut retret, saudara. Kenapa? Mereka ikut senang retret karena mereka tahu bahwa setelah pulang dari retret, manusia rohani mereka jadi kuat. Betul nggak, saudara? Saudara kalau pulang dari retret, manusia rohaninya kan kuat. Gimana nggak kuat, saudara? Saudara 1 hari 4 session dengar Alkitab, dengar firman Tuhan. Baca ayat mungkin ratusan selama 3 hari 2 malam retret. Udah gitu doa terus, pagi doa, ya kan. Udah gitu mau ikut firman doa, selesai firman doa, udah gitu malam sebelum tidur doa. Baca Alkitab terus, saudara. Waduh, manusia rohani saudara naik karena apa? Karena dikasih makan makanan rohani. Pulang dari retret, saudara setengah sakti, saudara ya. Karena apa? Karena rohnya naik. Tapi begitu pulang dari retret, saudara merasa hebat nih, saudara merasa kenyang, saudara merasa apa? Waduh, manusia roh saya nih luar biasa nih, kuat nih. Nyanyi haleluya 12 kali baru haleluya. Waduh, air mata udah bercucuran. Udah getar-getar, Roh Kudus sudah menjamah, saudara. Wah, manusia rohaninya lagi kencang. Tapi pulang dari retret, saudara nggak doa, nggak baca Alkitab. Ketemu teman saudara, kamu dari mana sih? Berapa hari ini saya cariin, kamu nggak bisa dihubungin. Iya, gue baru pulang dari retret. Wih, hebat lu retret. Berarti sekarang lu setengah dewa ya? Diledekin sama temennya. Gitu. Berarti sekarang kamu jadi suka berdoa dong. Wah, doa. Nggak perlu lagi saya doa. Kenapa? Saya di retret udah banyak doa. Masih banyak nih tabungan doa saya. Pulang dari retret. Jadi nggak doa, saudara. Oh, kamu jadi rajin baca Alkitab dong. Nggak perlu baca Alkitab. Saya baca Alkitab terus kok di retret. Dengar firman satu sesi, udah ayatnya udah berapa banyak. Jadi pulang retret, manusia rohaninya kuat, nggak doa, nggak baca Alkitab. Perhatikan. 3 bulan kemudian, menurut saudara apa yang terjadi? Manusia rohaninya makin naik atau menurut saudara turun? Turun. Karena dia nggak baca Alkitab, nggak doa, manusia rohaninya turun. Kemudian dia mulai berasa nih, kok kayaknya nggak ada greget-greget yang kayak dulu ya. Dulu nyanyi haleluya 12 kali, baru nyebut haleluya sekali aja udah nangis. Sekarang nyanyi haleluya 12 kali, udah 3 set, nggak nangis-nangis, saudara. Udah 3 set, bolak-balik nggak nangis-nangis, nggak berasa apa-apa. Kemudian dia pikir apa? Kayaknya saya mesti ikut retret lagi. Waduh, dia telepon gereja, pergi lagi ke tretes, saudara. Ikut retret. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, orang-orang yang kayak gini yang bikin jalanan ke tretes itu jadi macet, saudara. Karena dikit-dikit dia lemes, dia berangkat ke tretes, saudara, buat ikut retret. Nggak bisa begitu, saudara. Kita nggak bisa ikut retret tiap hari, kita nggak bisa ikut KKR tiap hari. Tapi yang membuat manusia rohani kita kuat adalah ketika kita maintain tiap hari. KKR atau retret itu seperti kita makan buffet. Makan sebanyak-banyaknya. Tapi saudara tahu, walaupun saudara makan sebanyak-banyaknya, hari ini saudara makan sebanyak-banyaknya. Kalau besok saudara nggak makan, apa yang terjadi terhadap tubuh saudara? Saudara akan lemes. Besoknya lagi saudara nggak makan, saudara akan lemes. Besoknya lagi saudara nggak makan, saudara akan sakit, dan akhirnya saudara bisa mati. Apa yang terjadi dengan manusia rohani saudara? Saudara berpikir, saudara udah ikut retret, udah makan buffet, sebanyak-banyaknya. Wah, saya udah makan ratusan firman, saya udah banyak doa, saudara rasa udah kenyang. Ketika manusia rohani saudara nggak dikasih makan, dia akan lemes. Tambah lama adalah mati. Saudara, yang membuat manusia rohani kita kuat adalah waktu kita kasih makan tiap hari secara teratur. Ingat ini. Karena itu saya katakan, baca firman saat teduh setiap hari, berdoa setiap hari, itu adalah yang menjaga supaya manusia rohani saudara tetap fit, tetap kuat. Tapi sekali lagi, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Saudara mesti melatih diri saudara. Kapan mulai latihannya? Sekarang. Beribadah mesti dilatih, berdoa mesti dilatih, baca Alkitab mesti dilatih. Termasuk apa? Memberi persembahan itu mesti dilatih, saudara. Nggak ada orang dilahirkan murah hati. Ya, sekali lagi, tidak ada orang dilahirkan murah hati. Jadi saudara nggak usah sibuk-sibuk datang kepada Ibu Gembala, Bu tolong doain saya dong, saya ini tidak suka memberi, rasanya ada roh pelit mengikat saya. Bukan roh pelit, kamu pelit. Jadi udah jangan nyalain setan, saudara ya. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa memiliki karakter murah hati,
Caranya cuma satu, belajar memberi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di gereja saudara ada diakonia, belajar memberi kalau saudara mampu. Kalau di gereja saudara ada misi, belajar memberi. Setiap kali ibadah ada persembahan, saudara belajar memberi. Sampai memberi itu menjadi sebuah karakter dalam hidup kita. Sehingga saudara tidak ada beban lagi ketika saudara memberi. Saudara nggak usah disuruh-suruh. Karakter saudara udah terbentuk. Saudara jadi orang yang suka memberi. Dan yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita bisa membentuk karakter kita yang baik? Saudara mau nggak mau mesti ada di dalam lingkungan yang baik. Kenapa lingkungan itu begitu penting? Lingkungan seperti ini, saudara. Ibadah, lingkungan di persekutuan doa, Victory, ini sesuatu yang baik. Kenapa kita perlu lingkungan yang baik? Karena tanpa saudara sadari, lingkungan itu akan mempengaruhi segala hal di dalam hidup saudara. Dengan siapa saudara bergaul, itu akan mempengaruhi perbuatan kita, perkataan kita, karakter kita, pola pikir kita, itu dipengaruhi dari lingkungan sekitar kita. Karena itu anak-anak kita, karakternya dipengaruhi oleh apa? Oleh keluarganya. Lingkungan pertama tempat mereka belajar sesuatu waktu mereka masih kosong, waktu mereka belum mengerti apa-apa. Demikian pula dengan kita, saudara. Setelah kita menjadi dewasa, siapa yang mempengaruhi karakter kita, yaitu adalah dengan siapa kita bergaul. Billy Graham pernah berkata, "Show me your friend and I will tell you who you are." Katakan, tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu dan saya akan katakan orang seperti apakah engkau. Karena teman-teman kita, dengan siapa kita bergaul setiap hari, teman-teman baik kita yang ada di lingkaran pertama dalam hidup kita, merekalah yang akan membentuk kita menjadi seperti apa. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Jangan merasa bahwa kita itu paling kuat. Ya, tetapi Alkitab berkata apa? Hindari pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk itu akan menggerogoti kebiasaan yang baik dalam hidup saudara, dan akhirnya dia akan mengisi itu dengan kebiasaan yang buruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara merindukan jadi orang seperti apa? Yang harus saudara lakukan adalah carilah orang yang bisa membantu saudara menjadi seperti itu. Bergaullah dengan orang-orang yang bisa membantu saudara jadi seperti itu. Saya harus berterima kasih kepada PD Victory, khususnya kepada Ibu Gembala, Ibu Eli, yang dipakai Tuhan untuk menciptakan wadah ini. Dan sebelum saya melayani di PD Victory, beberapa tahun yang lalu ketika saya pertama kali melayani di PD Victory, saya sudah mendengar bahwa persekutuan doa ini menjadi berkat, khususnya bagi kaum wanita. Dan saya bersyukur karena Tuhan mempersiapkan satu wadah yang luar biasa, di mana orang-orang di sini bisa dibangkitkan kembali, bisa dikuatkan, saudara. Dan saudara harus pikirkan, apakah orang-orang yang dekat dengan saudara hari ini, yang setiap hari saudara bergaul sama dia, saudara menghabiskan waktu paling banyak bersama dengan dia, apakah orang-orang itu membawa saudara menjadi energi untuk saudara bisa mencapai apa yang saudara mau jadi? Saudara mau jadi orang yang imannya kuat, saudara mau jadi orang yang imannya bertumbuh. Apakah teman-teman terdekat saudara saat ini itu menjadi energi untuk saudara bisa menjadi orang seperti itu? Itu yang harus saudara pikirkan. Sebab ketika saudara bergaul dengan satu kelompok atau dengan seseorang, artinya apa? Saudara sedang menginvestasikan sesuatu yang akan bertumbuh. Ketika pergaulan itu buruk, saudara menginvestasikan waktumu di situ, maka tumbuhan yang akan tumbuh adalah sesuatu yang tidak baik. Bisa nangkap maksud saya? Tapi ketika saudara bergaul di dalam pergaulan yang baik, saudara sedang menginvestasikan hidupmu di situ, maka nanti yang tumbuh akan yang baik, saudara. Karena itu saudara perlu keberanian untuk kembali mengevaluasi orang-orang terdekat saudara dan bertanya, apakah setiap kali saya bergaul dengan mereka, mereka memberikan nilai tambah dalam hidup saya. Mereka mengupgrade
Mereka meningkatkan nilai hidup saya. Mereka membuat saya jadi orang yang lebih dekat sama Tuhan. Mereka membuat saya melihat, memahami Tuhan dengan lebih jelas. Mereka membuat iman saya jadi lebih kuat. Atau mungkin saudara berpikir, wah, setiap kali saya bergaul sama orang-orang ini, saya kok merasa bahwa saya mulai perkataannya tidak baik. Saya mulai berpikir secara negatif karena lingkungan saya adalah orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang selalu pesimis. Dan kalau yang terjadi seperti itu, maka saudara harus memberanikan diri saudara mungkin untuk meregangkan tali supaya mereka tidak terlalu dekat dengan saudara dan saudara tidak perlu invest waktu banyak sama mereka. Dan mungkin ada orang-orang yang agak jauh dari saudara saat ini, tapi tiba-tiba saudara diingatkan Tuhan bahwa orang ini adalah orang yang bisa membantu engkau untuk menjadi orang yang imannya kuat. Mungkin saudara perlu menarik mereka lebih dekat dalam lingkaran kehidupan saudara. Karena saudara tahu bahwa ketika saudara menginvestasikan waktu buat mereka, maka mereka akan menjadi benih yang membuat saudara menghasilkan tumbuhan yang baik seperti yang saudara mau. Jadi ini saudara, ada 4 hal yang sederhana untuk kita bisa membentuk karakter kita. Ingat, pembentukan karakter pertama kali dimulai dari pertobatan. Pertobatan itu bukan nangis-nangis, bukan ditumpangin tangan, tapi metanoia. Bersedia untuk merubah pola pikir. Tuhan, saya sudah kenal Tuhan, saya nggak akan mikir yang buruk-buruk, saya nggak akan mikir yang jelek-jelek, saya nggak akan berbuat yang tidak Tuhan sukai. Yang kedua, kerelaan untuk dibentuk, teachable spirit. Ya, mau diajar, mau ditegur. Orang yang mau ditegur menunjukkan dia orang yang rendah hati, sudah. Yang ketiga, belajar untuk berdisiplin melakukan perkara rohani. Doa saat teduh, membaca Alkitab, itulah makanan-makanan rohani yang memaintain tubuh rohani saudara jadi kuat setiap hari. Dan yang keempat, saudara harus berada di dalam lingkungan yang baik. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini berguna buat saudara, bukan sekedar informasi, tetapi membangkitkan saudara untuk saudara memahami bahwa Tuhan melihat karakter saudara. Tuhan melihat apa yang menjadi fokus saudara. Dan saya percaya bahwa ketika kita memperlihatkan karakter seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan akan mencurahkan, menggenapi segala firman-Nya untuk terjadi dalam hidup kita. Ingat, berkat itu tidak akan turun kalau karakter kita tidak siap. Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Engkau tidak pernah gagal. Apapun yang kami lihat dalam hidup kami, di depan mata kami, tidak pernah membuat Tuhan takut tidak bisa menyelesaikan persoalan. Karena Engkau lebih besar dari segala persoalan kami. Karena Engkau lebih besar dari segala badai. Bahkan Engkau berkuasa di atas mengatasi badai. Ketika Engkau berkata, hai ombak dan laut, hai badai, diamlah, maka badai tunduk kepadamu. Hari ini Tuhan, tidak peduli berapa besar badai dalam kehidupan kami, mereka tunduk kepada firman-Mu. Mereka tunduk kepada perintah-Mu, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah memiliki potensi sedikit pun untuk gagal. Karena Engkau Allah yang sempurna. Karena itu Tuhan, biarlah lewat pujian ini Tuhan, kami berkata bahwa Tuhan, kami percaya, kami berkata dengan iman, bukan dengan penglihatan, bahwa Engkau Allah yang sempurna dan tidak pernah gagal. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Engkau lebih besar dari masa pandemi ini Tuhan. Engkau lebih besar dari penyakit kami Tuhan. Engkau lebih besar daripada segala sesuatu yang tadinya kami anggap besar. Tapi kami tahu bahwa Engkau melebihi semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Berkati semua ibu-ibu, semua bapak-bapak yang mengikuti Zoom pada malam ini. Berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Ibu Eli. Sebagai Ibu Gembala, Tuhan terus mengaruniakan Tuhan segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan untuk memperlengkapi pelayanannya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarganya juga Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin.